tes wawancaranya ini berbasis komputer ya. Kalau kemarin ada yang bertanya tes wawancaranya gimana, ditanyai atau tulis tangan. Nah ini adalah ada kepastian dari BKN untuk materi tesnya ya. Untuk materi tesnya, nah di sini dapat dikatakan sebagai kisi-kisi gitu kan. Baiklah sobat-sobat semuanya, setelah kalian itu mengikuti program Guru Belajar seri P3K yang ada di ayogurubelajar.kemdikbud.go.id, ini adalah untuk formasi guru P3K ya, untuk calon guru ASN P3K, maka tentunya kalian menginginkan untuk tahu, yaitu untuk seleksi P3K tahun ini nanti apa saja yang akan diujikan. Yang mana di sini setelah kalian mengikuti program Guru Belajar seri P3K yang menjadi fasilitas dari Kemdikbud, ini adalah hanya merupakan salah satu dari tes untuk masuk P3K saja teman-teman. Di sana masih ada 3 tes lainnya ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi, memperbarui informasi kalian, yaitu terkait dengan materi tes untuk P3K tahun 2021. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Sobat-sobat semuanya, menurut PPT dari rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 yang dibuat pada tanggal 6 Mei 2021 kemarin, yang menjadi materi dalam ujian seleksi P3K tahun 2021 itu adalah terdiri dari 4 ujian ya. Nah, di sini terdiri dari 4 ujian, yaitu yang pertama ini adalah ada kompetensi teknis. Ini jumlah soalnya 70-100 soal. Kemudian untuk kompetensi manajerial ini soalnya 20-30 soal. Berikutnya kompetensi sosiokultural ini soalnya 10-20 soal. Kemudian untuk alokasi waktu dari tes kompetensi yang terdiri dari tiga kompetensi ini adalah waktunya ini yaitu 120 menit sampai 160 menit ya. Kemudian untuk penjelasannya terkait dengan kompetensi teknis ini adalah pilihan berjumlah 5 ya. Jadi dari A sampai E gitu kan. Kemudian di sini untuk yang kompetensi manajerial ini adalah pilihan ganda jumlah 4 pilihan ya. Nilainya 4, 3, 2, 1, 0. Kalau salah 0 berarti kan. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu adalah 10-20 soal. Ini pilihan ganda berjumlah 5. Nilainya adalah 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sedangkan untuk yang tes wawancara ini adalah nanti tes wawancaranya ini berbasis komputer ya. Kalau kemarin ada yang bertanya tes wawancaranya gimana, ditanyai atau tulis tangan. Nah ini adalah ada kepastian dari BKN untuk tes wawancara ini adalah nanti menggunakan komputer, berbasis komputer ya. Soalnya adalah 10 soal, waktunya hanya 10 menit. Artinya di sini untuk mengerjakan 10 soal ini hanya 10 menit, berarti satu soal ini waktunya cuma 1 menit ya teman-teman. Ini adalah juga pilihan ganda berjumlah 4 ya, penilaiannya adalah seperti ini. Terkait dengan passing grade ya, untuk passing grade nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina ya dan ditetapkan Panselnas. Kemudian passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan juga oleh Panselnas, sedangkan untuk wawancara ini tidak ditentukan. Hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat digunakan untuk instansi pengguna untuk menggali konfirmasi kembali integritas moralitas peserta ya. Untuk materi tesnya ya, nah di sini dapat dikatakan sebagai kisi-kisi gitu kan. Nah, untuk materi tes P3K tahun 2021 ini adalah untuk yang kompetensi teknis. Nah, untuk kompetensi teknis ini teman-teman harus dipelajari ya, yaitu pengetahuan ya kan, pengetahuan jelas, kemudian keterampilan, kemudian sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk guru kelas SD misalkan, untuk guru kelas SD ini berarti harus menguasai kompetensi profesional dan kompetensi pedagogiknya ya. Ini adalah terkait dengan kompetensi teknis. Kemudian yang kedua untuk kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini untuk
ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi. Nah, manajerial kan, yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan, nah ini yang pertama integritas ya, kemudian kerjasama, kemudian orientasi pada hasil, kemudian komunikasi, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian pengambilan keputusan, mengelola perubahan. Ini adalah untuk kompetensi manajerialnya. Selanjutnya untuk kompetensi sosiokulturalnya nih ya, pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya ini, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip, peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan juga empati, teman-teman. Itu adalah nanti materi yang diujikan dalam tes P3K tahun 2021 nanti. Selanjutnya terkait dengan ketentuan umum yang bisa daftar P3K, ini tentunya teman-teman sudah mengetahui semua ya. Ini adalah sama halnya dengan pada saat rata-rata, ini adalah persyaratan mendaftar CPNS itu kan. Namun di sini untuk yang pertama ini perlu kita ketahui, yaitu di sini ada yang paling pertama, setiap warga negara Indonesia dapat melamar P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Kalau misalkan sebagai guru itu adalah pensiunnya 60 tahun, berarti adalah sampai batas maksimal 59 ya, 59 tahun. Dan pelamar tidak pernah dipidana ya, selama 2 tahun atau lebih ya. Kemudian pelamar tidak pernah diberhentikan dari jabatan PNS P3K, prajurit TNI Polri, kemudian juga pegawai swasta. Selanjutnya pelamar tidak jadi anggota pengurus parpol. Pelamar ini memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan. Pelamar memilih kompetensi yang dibuktikan, memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikat keahlian ya teman-teman. Nah ini. Jadi itu adalah terkait dengan materi ujian P3K. Apa saja yang harus dipelajari. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat.